warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Liana, masih bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Kompetensi dasar. Hari ini KD 3.4. KD pengetahuan menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dan KD keterampilan 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Sumbu simetri dan nilai optimum. Pada fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta, didapat rumus sumbu simetri yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Dan nilai optimum fungsi tersebut dapat dirumuskan Y sama dengan negatif D per 4A, D itu adalah diskriminan, atau dapat juga ditulis negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sedangkan titik puncak fungsi kuadrat tersebut gabungan antara X sumbu simetri dan Y nilai optimum, maka titiknya adalah negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Untuk lebih jelasnya, langsung saja contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dengan terlebih dahulu menentukan 1. Titik potong sumbu X, 2. Titik potong sumbu Y, 3. Persamaan sumbu simetri, 4. Nilai optimum fungsi, dan yang kelima, titik puncak atau titik balik fungsi. Langsung saja pembahasannya. Untuk menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, langkah pertama kita cari titik potong sumbu X. Berarti nilai Y harus sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 harus bernilai 0. Kita faktorkan X tambah 1 dikali X dikurang 3 hasilnya harus 0. Maka didapat X yang pertama sama dengan negatif 1 dan X yang kedua adalah 3. Karena nilai Y sama dengan 0, maka titik potong sumbu X adalah negatif 1,0 dan 3,0. Kita letakkan titik-titik ini pada bidang kartesius. Negatif 1,0 letaknya di sini, 3,0 letaknya di sini. Oke, kita sudah memiliki titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Karena titik potong dengan sumbu Y nilai X sama dengan 0, sehingga kita substitusi X sama dengan 0 ke Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Ganti X dengan 0 sehingga didapat Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3 sehingga Y sama dengan negatif 3. Maka titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 3. Karena nilai X 0, nilai Y negatif 3, titiknya adalah 0, negatif 3. Kita letakkan pada bidang kartesius, 0, negatif 3 letaknya di sini. Oke, sudah ya. Selanjutnya, kita cari persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. B-nya adalah negatif 2, A-nya adalah 1. Ini C-nya negatif 3 ya. X sama dengan negatif B per 2 berarti negatif dari negatif 2 per 2 kali 1. Maka X-nya 2 per 2. Positif 2 ya, karena negatif bertemu negatif menjadi positif. X sama dengan 2 per 2 berarti X sama dengan 1. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kita letakkan di sini. Ini adalah sumbu simetri. Lanjut. Sekarang kita cari nilai optimum. Nilai optimum fungsi rumusnya adalah Y sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A, berarti negatif dari negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali negatif 3 per 4 kali 1. Sehingga didapat negatif 4 tambah 12 per 4, yaitu negatif 16 per 4. Maka didapat Y sama dengan negatif 4. Atau boleh juga karena nilai optimum terletak pada
sumbu simetri, kalian untuk mencari nilai optimum bisa juga kalian substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3. Ganti X-nya dengan 1 sehingga didapat Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3 sehingga didapat Y sama dengan negatif 4. Ya, sama saja ya. Lalu yang kelima, titik puncak atau titik balik berarti gabungan antara sumbu simetri dan nilai optimum sehingga didapat titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Kita letakkan 1, negatif 4 pada bidang kartesius. Di sini ya letaknya ya. Nah, titik-titik yang sudah kita dapatkan kita hubungkan sehingga terbentuklah suatu parabola. Ya, inilah grafik dari persamaan dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Ya, di mana kita dari grafik kita dapat melihat kalau di sana ada titik potong sumbu X yaitu negatif 1,0 dan 3,0, titik potong sumbu Y yaitu 0, negatif 3, persamaan sumbu simetri yaitu X sama dengan 1, nilai optimum yaitu negatif 4, dan titik puncak fungsi yaitu 1, negatif 4. Oke, agar lebih jelas kalian bisa mengulang kembali video ini. Ibu lanjutkan. Contoh soal yang kedua. Diketahui suatu barisan 0,9,22 dan seterusnya. Ini suku ya. Suku pertama 0, suku kedua 9, suku ketiga 22 dan seterusnya. Pertanyaannya, suku KN dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Pertanyaannya, tentukan suku ke-100 dari barisan tersebut. Untuk menentukan suku ke-100 dari barisan tersebut, kalian harus tahu berapa nilai A, kalian harus tahu berapa nilai B, dan kalian harus juga tahu berapa nilai C. Sehingga kita butuh mencari nilai-nilai tersebut. Kita gunakan bantuan rumus fungsi kuadrat. UN artinya suku ke N. N ini bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Berarti ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Kita ganti N-nya dengan 1. Suku ke-1 hasilnya 0, suku kedua hasilnya 9, suku ketiga hasilnya 22. Sehingga U1 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah C sama dengan 0. Maka A plus B plus C sama dengan 0, kita anggap itu sebagai persamaan pertama. Lalu suku kedua U2 berarti A kali 2 kuadrat tambah 2 kali B ditambah C sama dengan 9. Sehingga kita dapat persamaan kedua 4A tambah 2B tambah C sama dengan 9. Suku ketiga berarti A kali 3 kuadrat tambah B kali 3 tambah C sama dengan 22. Sehingga didapat 9A tambah 3B tambah C sama dengan 22. Itu kita jadikan persamaan ketiga. Untuk mengeliminasi C, kita ambil dari persamaan ketiga dan kedua. Persamaan ketiga kita tulis ulang. 9A tambah 3B tambah C sama dengan 22. Persamaan kedua, 4A tambah 2B tambah C sama dengan 9. Agar C tereliminasi, kedua persamaan ini harus kita kurangi. Ya. Maka 9A dikurang 4A, 3B dikurang 2B, C dikurang C, 0. 22 dikurang 9 sehingga didapat 5A tambah 1B sama dengan 13. Ini kita jadikan persamaan keempat. Kita eliminasi C dengan persamaan lain. Eliminasi C dari persamaan kedua dan pertama. Persamaan kedua 4A tambah 2B tambah C sama dengan 9. Persamaan pertama A tambah B tambah C sama dengan 0. Agar C tereliminasi, kedua persamaan ini juga harus kita kurangi. 4A dikurang A, 2B dikurang B, C dikurang C 0, 9 dikurang 0. Sehingga hasilnya adalah 3A tambah 1B sama dengan 9. Ini kita jadikan persamaan kelima. Nah, perhatikan persamaan 4 dan persamaan 5. Koefisien B sama-sama 1. Berarti kita bisa eliminasi eliminasi B dari persamaan 4 dan persamaan 5. Eliminasi B dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4, 5A tambah B sama dengan 13.
persamaan 5, 3A tambah B sama dengan 9. Agar B tereliminasi, maka kedua persamaan juga harus kita kurangi. Ya. Sehingga 5A kita kurangi 3A, B dikurang B0 ya, 13 dikurang 9, sehingga didapat hasilnya adalah 2A sama dengan positif 4. Sehingga kalau 2A sama dengan 4, berarti nilai A sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat nilai A sama dengan 2. Substitusi A sama dengan 2 ke persamaan 5 untuk mendapatkan nilai B. Berarti substitusi A sama dengan 2 ke 5, 3A tambah B sama dengan 9, 3 kali 2 tambah B sama dengan 9, 6 tambah B sama dengan 9, berarti nilai B harus 3. Ya kan? Kita dapat nilai B sama dengan 3. Nah, kita sudah punya A sama dengan 2, B sama dengan 3, berarti kita bisa mencari nilai C. Gunakan persamaan pertama untuk mencari nilai C. A tambah B tambah C sama dengan 0, ganti A-nya dengan 2, ganti B dengan 3, sehingga kita bisa dapat nilai C. Jadi 2 tambah 3 sama dengan C sama dengan 2 tambah 3 tambah C sama dengan 0, 5 tambah C sama dengan 0, sehingga kita dapat C nilainya adalah negatif 5. Oke, maka rumus barisan tersebut adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C, ganti A-nya dengan 2, ganti B-nya dengan 3, dan substitusi C-nya dengan negatif 5. Sehingga persamaan tersebut menjadi UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N dikurang 5. Maka suku ke-100 dari barisan tersebut berarti U100. Berarti 2 kali 100 kuadrat ditambah 3 kali 100 dikurang 5. Menjadi 2 kali 10.000 ditambah 300 dikurang 5, hasilnya adalah 20.000 ditambah 300 dikurang 5, yaitu 20.295. Maka suku ke-100 dari barisan tersebut adalah 20.295. Demikianlah penggunaan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Sampai di sini materi yang Ibu bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.